Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa rasul-rasulnya, yaitu orang-orang yang beramal soleh semasa hidup di dunia. Dalam video ini kita akan membahas tentang kumpulan, keterangan, dan penjelasan mengenai surga, seperti bagaimanakah aroma surga, berapa luaskah surga, berapa tingkatan surga, bagaimanakah bangunan di surga, apa saja makanan dan minuman penduduk surga, bagaimanakah penghuni surga, dan bagaimanakah ciri-ciri bidadari surga, juga pakaian dan perabotan ahli surga, tentunya yang berasal dari sumber sahih, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui penjelasannya, simak video ini hingga akhir. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dapat menggambarkan dengan imajinasi sendiri. Dan sesungguhnya surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3 dimensi, karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini. Tidak ada kenikmatan di dunia yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga bahwa Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini, termasuk gambaran keindahan alam dan sekelilingnya. Paling-paling kita hanya bisa membayangkannya seadanya saja, sesuai dengan batas taraf pemikiran manusia bumi yang lemah seperti kita ini. Yang pertama, aroma surga. Surga memiliki bau yang sangat wangi. Bau surga sudah dapat tercium dari kejauhan. Nabi Muhammad SAW juga menerangkan tentang bau aroma surga yang harum dapat tercium baunya dari jarak 40 tahun. Dalam Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh mu'ahid ataupun orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun demikian, kuat baunya surga, ada orang-orang yang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Biasanya mereka yang tidak bisa mencium baunya surga dikarenakan mereka pernah melakukan perbuatan dosa atau kejahatan yang tidak terampuni dan mereka mati sebelum bertaubat. Yang kedua, luasnya surga. Surga itu sangat luas, hanya Allah yang tahu pastinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa surga yang disediakan untuk penghuni yang paling rendah adalah 10 kali lipat luasnya bumi ini. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon yang besarnya sama dengan penunggang kuda, yang jika mengitari bayangannya selama 100 tahun masih belum putus mengitarinya. Selanjutnya, tingkatan surga. Surga memiliki beberapa nama dan tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatan yang didapat juga semakin banyak. Orang akan memasuki surga tergantung dari amalnya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus. Dan berikut merupakan tingkatan-tingkatan surga. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan dari emas. Calon penghuninya yaitu orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya, orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, surga Aden. Diciptakan dari intan putih, penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 30-31. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 30-31. Orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Taha ayat 75-76. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran surah Taha ayat 75-76. Orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32-33. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka akan masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Al-Quran surah Fatir ayat 32-33. Orang yang sabar menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22-23. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22-23. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim diciptakan dari perak putih. Surga Naim penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi para penghuninya, sebab mereka bisa meminta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebahagiaan lahir dan batin. Penghuninya adalah orang yang bertakwa dan beramal soleh, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 56. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan dari zamrud hijau. Surga Ma'wa adalah tingkatan surga yang ditunjukkan kepada umat muslim yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Orang-orang yang mendapat keistimewaan masuk ke surga Ma'wa adalah
umat muslim yang bertakwa kepada Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 15. Umat Islam yang beriman dan beramal saleh sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19. Umat muslim yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu buruk sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Yang kelima, surga Darussalam. Diciptakan dari yakut merah, surga Darussalam artinya rumah keselamatan dan akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi penghuninya. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam ataupun surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, artinya Islam. Al-Quran surah Yunus ayat 25. Calon penghuni surga Darussalam telah dicantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 127, yaitu umat muslim yang kuat iman dan Islamnya, umat muslim yang mengerjakan amal soleh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am ayat 127. Yang keenam, surga Darul Maqamah. Surga Darul Maqamah diciptakan dari permata putih. Surga Darul Maqamah memiliki arti kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan duka cita para penghuni surga ini, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Al-Quran surah Fatir ayat 35. Calon penghuni surga Darul Maqamah adalah umat muslim yang kerap berbuat kebaikan dan jarang melakukan maksiat. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Surga Al-Maqamul Amin diciptakan dari emas. Surga Al-Maqamul Amin dinyatakan sebagai tempat yang aman, sehingga penghuninya terhindar dari mara bahaya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 51. Calon penghuni surga ini adalah umat muslim yang keimanannya mencapai tingkat mutakin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, surga Khuldi. Surga Khuldi disebut surga yang kekal karena tak akan lekang oleh kematian. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik? Atau Jannatul Khuldi, ataupun surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Al-Quran surah Furqan ayat 15. Berdasarkan surat tersebut, calon penghuni surga Khuldi adalah mereka yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keadaan tanah dan sungai di surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Abi Dzar dalam hadis Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat batu-batu mutiara dan tanahnya dari misik." Mengenai gambaran sungai di surga, Rasulullah SAW menerangkan, ia adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Tanahnya adalah misik, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari air khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaringi, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Selanjutnya, bangunan surga. Bangunan surga begitu indah dan menawan. Tidak ada bangunan satupun di dunia ini yang bisa menandingi dan mengunggulinya. Bangunannya terbuat dari emas dan perak. Adukannya beraroma kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara lu'lu' dan yakut, serta tanahnya terbuat dari za'faran, seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut, pasirnya dari za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang dan masa muda yang tidak pernah tua.
Selanjutnya, makanan dan minuman ahli surga. Di antara makanan ahli surga adalah buah, daging, dan makanan apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga akan disediakan di sana. Makanan dan minuman yang mereka makan dan minum akan menjadi sendawa yang baunya wangi. Mereka tidak akan buang air kecil dan besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat berkata, kemana sisa makanannya? Nabi menjawab, menjadi sendawa seperti sendawa misik. Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 15 sampai 24. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 45 hingga 47. Diedarkan kepada mereka gelas yang bersih khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 47. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Selanjutnya, penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Penduduk surga tidak akan merasa capek, susah, ataupun sakit. Mereka akan hidup dalam keadaan sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, tidak akan pernah menjadi tua. Mereka akan bersenang-senang selamanya dan hidup selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, seruan di surga akan ada seorang penyeru yang berkata, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian hidup dan tidak mati selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian tetap muda dan tidak tua selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian bersenang-senang dan tidak sengsara selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Jika dibandingkan dengan dunia ini, dunia tidak akan ada apa-apanya. Di dunia kita merasakan capek, susah, sakit, tua dan mati. Kesenangannya pun hanya bersifat sementara, tapi di surga akan terbebas dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menerangkan bahwa penduduk surga itu saling melihat orang yang berada di kamar di atas mereka, sebagaimana kamu melihat bintang-bintang yang ada di ufuk timur maupun barat, dikarenakan kurang lebihnya di antara mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasul, itu adalah tempat para nabi yang tidak akan dicapai kecuali mereka. Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, mereka itu laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan para utusan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Selanjutnya, bidadari surga. Allah telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan berikut ciri-ciri bidadari-bidadari surga. Yang pertama, wanita yang suci. Bidadari di surga tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak mengeluarkan kotoran seperti wanita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak yang buruk, lisannya dijaga dari kata-kata yang kotor, cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya,
demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Yang kedua, cantik lahir batin. Bidadari surga itu baik akhlaknya, lagi cantik parasnya, cantik lahir dan batin, dengan kecantikan yang sempurna. Mereka memiliki mata yang jeli dan bersinar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 70, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Yang ketiga, dipinggit dalam rumah. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih dipinggit dalam rumah untuk menyiapkan diri buat suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga, seperti para putri raja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 72, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipinggit dalam rumah. Yang keempat, menundukkan pandangannya. Para bidadari surga, mereka menundukkan pandangannya dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik selain suaminya. Selain itu, mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengumbar aurat pada pria selain suami mereka. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 56, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 58, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Yang kelima, berbadan indah dan sebaya. Bidadari surga memiliki badan yang indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada usia puncak kematangan, kira-kira usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 37, sesungguhnya kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim digambarkan bahwa bidadari penghuni surga itu baunya sangat harum semerbak. Bisa diibaratkan seorang bidadari surga bila diturunkan ke bumi, harum tubuhnya akan memenuhi langit dan bumi. Demikianlah gambaran bidadari-bidadari surga menurut Islam. Akal manusia memang tidak akan mampu untuk membayangkan dengan jelas, meskipun banyak diceritakan bagaimana keindahan bidadari penghuni surga di dalam Al-Quran dan hadis. Dan perlu diingat, setelah mengetahui akhlak bidadari dan sifat fisiknya, bukan berarti bidadari itu lebih baik daripada wanita-wanita di surga. Wanita surga adalah wanita yang pernah hidup di dunia. Mereka beribadah di dunia, sehingga Allah menganugerahkannya surga di akhirat. Dan berikut ini adalah beberapa keterangan tentang kelebihan wanita surga dibandingkan dengan bidadari surga. Yang pertama, sebaik-baik rupa. Allah telah menciptakan seorang manusia dengan sebaik-baik rupa. Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Yang kedua, lebih baik dari dunia dan seisinya. Wanita-wanita surga mempunyai keutamaan yang begitu besar. Jilbabnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, seperti dalam sebuah hadis. Sesungguhnya tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, lebih utama karena ibadah. Menurut Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa para wanita dunia lebih utama karena ibadah yang mereka lakukan selama di dunia. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak, karena salat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebuah pernyataan indah dari Rasulullah SAW yang semestinya bisa membuat para wanita di dunia berusaha agar bisa menjadi wanita penghuni surga. Sementara gambaran bidadari surga menurut Islam ini juga bisa menjadi motivasi bagi para lelaki untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pakaian dan perabotan ahli surga.
Dalam surga disediakan istana-istana, tempat-tempat duduk di kebun, dan tanaman-tanamannya disiapkan dengan berbagai permadani yang indah untuk duduk-duduk bersandar dan sebagainya. Tempat-tempat tidur di surga terbuat dari sutra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 16. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 54. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 23. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada kenikmatan bagi penghuni surga yang melebihi kenikmatan ini. Ibnu Katsir menyatakan bahwa melihat Allah adalah puncak tertinggi dalam kenikmatan akhirat dan derajat tertinggi dan sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penghuni surga masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apakah kalian menginginkan supaya aku menambah sesuatu?" Mereka kemudian menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian tabir disingkapkan, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Dan demikianlah gambaran tentang surga. Ini merupakan hanya gambaran sedikit saja yang bisa kita gambarkan tentang surga. Tentu saja ini merupakan gambaran yang sangat kecil daripada gambaran surga yang sebenarnya. Masih banyak lagi imajinasi gambaran surga yang sangat indah yang tidak dapat kita gambarkan secara rinci satu persatu, seperti kemah, sebuah bangunan, buah-buahan, binatang-binatang surga, dan seterusnya. Namun yang terpenting bagi kita adalah hikmah bagi kita semua. Dan semoga kita merupakan salah satu hamba yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan video ini. Mudah-mudahan orang lain juga mendengarkan apa yang kita dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.